Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan menjelaskan materi tentang macam-macam kepengurusan jenazah meliputi syarat, rukun, serta kaifiahnya. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok pemateri dari kami. Yang pertama, Dwi Zaidatun Nikmah atau saya sendiri dengan NIM 2020310079. Kemudian pemateri yang kedua, Putri Triana Latifa dengan NIM 2020310080. Dan pemateri yang terakhir, Muhammad Afif Hidayatullah dengan NIM 2020310081. Untuk materi kepengurusan jenazah yang pertama, yaitu memandikan jenazah. Hukum memandikan jenazah bagi orang muslim yang hidup adalah fardu kifayah. Yang wajib dimandikan adalah mayat muslim yang tidak mati syahid, yaitu orang yang mati karena dalam pertempuran fisabilillah melawan orang-orang kafir. Syarat-syarat memandikan jenazah. Yang pertama, syarat bagi orang yang memandikan jenazah. Yang pertama, Islam, balik, dan berakal. Kemudian disunahkan orang yang terpercaya, amanah, dan mengetahui hukum-hukum memandikan mayat. Dan yang terakhir, sebaiknya adalah keluarga terdekat dari si mayat. Kemudian syarat yang kedua adalah syarat jenazah yang dimandikan. Yang pertama Islam, kemudian yang kedua ada sebagian tubuhnya meski sedikit yang bisa dimandikan. Kemudian yang ketiga, jenazah tidak mati syahid. Kemudian yang keempat, bukan bayi yang meninggal karena keguguran. Jika bayi lahir sudah meninggal, maka tidak wajib dimandikan. Kemudian syarat yang ketiga adalah mengenai syarat air yang digunakan untuk memandikan jenazah. Yang pertama, syarat airnya harus suci mensucikan dan mubah. Kemudian diutamakan air dingin, tetapi dibolehkan menggunakan air hangat jika keadaan dalam cuaca dingin atau untuk menghilangkan kotoran yang sulit dihilangkan. Kemudian syarat yang keempat meliputi syarat tempat untuk memandikan jenazah. Syarat tempat untuk memandikan jenazah adalah tertutup dan jika mungkin memiliki atap, baik di rumah, kemah, ataupun semacamnya. Kemudian rukun memandikan jenazah. Yang pertama tentu saja niat. Kemudian yang kedua membasuhkan air yang sudah dicampur. Kemudian yang ketiga membilas air basuhan dengan air jernih yang suci mensucikan. Kemudian yang keempat membasuh tubuh dengan air yang dicampur dengan kapur barus. Kemudian yang materi selanjutnya, cara memandikan jenazah. Yang pertama, berniat memandikan jenazah. Kemudian yang kedua, menaruh mayat di tempat yang tinggi supaya memudahkan mengalirnya air yang telah disiramkan ke tubuh si mayat. Kemudian yang ketiga, melepaskan pakaian mayat lalu ditutup dengan kain agar auratnya tidak terlihat kecuali anak kecil. Kemudian yang keempat, orang yang memandikan mayat hendaknya menggunakan sarung tangan terutama ketika menggosok aurat si mayat. Kemudian yang kelima, mengurut perut si mayat dengan pelan untuk mengeluarkan kotoran yang ada di dalam perut, kecuali perut perempuan tersebut sedang hamil. Kemudian yang keenam, memulai membasuh anggota badan si mayat sebelah kanan dan anggota tempat wudhu. Kemudian yang ketujuh, membasuh seluruh tubuh si mayat dengan rata 3 kali, 5 kali, 7 kali, atau lebih dengan bilangan ganjil. Kemudian yang kedelapan, menyiram mayat berulang-ulang hingga rata dan bersih dengan jumlah ganjil, seperti membilasnya. Kemudian yang kesembilan, jangan lupa membersihkan rongga mulut mayit, lubang hidung, lubang telinga, kuku, dan sebagainya. Kemudian yang ke-10 atau yang terakhir,
siramlah dengan larutan kapur barus atau cendana. Kemudian yang 11, untuk mayat perempuan setelah rambutnya diuraikan dan dimandikan, hendaknya dikeringkan dengan semacam handuk, lalu dikepang menjadi 3, 1 di kiri, 1 di kanan, dan 1 di ubun-ubun, lalu ketiga-tiganya dilepas ke belakang. Kemudian yang ke-12, setelah selesai dimandikan, badan mayat kemudian dikeringkan dengan semacam handuk. Demikian ketentuan pokok tentang cara memandikan mayat sebagaimana dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Dalam prakteknya, cara-cara ini bisa berkembang sesuai dengan kebiasaan masing-masing Islam di daerahnya. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri kedua, yaitu Mbak Putri Triana Latifah. Kepadanya dipersilahkan. Baik, materi selanjutnya yang akan saya sampaikan yakni mengenai tata cara mengkafani jenazah. Hukum mengkafani jenazah atau mayat juga fardu kifayah. Mengkafani mayat berarti membungkus mayat dengan selembar kain atau lebih yang biasanya berwarna putih setelah mayat selesai dimandikan dan sebelum disolatkan serta dikubur. Selanjutnya, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mengkafani, yakni yang pertama, jangan mengkafani mayat secara berlebihan. Yang kedua, untuk mengkafani mayat yang sedang melakukan ihram, maka cukup dikafani dengan kain yang dipakainya untuk ihram. Yang ketiga, bagi mayat yang mati syahid, cukup dikafani dengan kain yang menempel di tubuhnya ketika dia meninggal, meskipun banyak darah yang menempel di kainnya. Yang keempat, biaya kain kafan yang digunakan hendaknya diambil dari pokok harta peninggalan si mayat. Selanjutnya adalah alat-alat yang perlu disiapkan untuk mengkafani mayat, yakni ada 7 alat. Yang pertama, kain kafan kurang lebih 12 meter. Yang kedua, kapas cukupnya. Yang ketiga, kapur barus yang telah dihaluskan. Yang keempat, kayu cendana yang telah dihaluskan. 5, sisir untuk menyisir rambut. 6, tempat tidur atau meja untuk membentangkan kain. Yang ketujuh, kafan yang sudah dipotong-potong. Selanjutnya yang terakhir ada cara mengkafani jenazah. Yang pertama, letakkan tali-tali pengikat kain kafan sebanyak 7 helai. Yang kedua, bentangkan kain kafan dengan susunan antara lapis pertama dengan lapis lainnya tidak tertumpuk sejajar, tetapi tumpangkan sebagian saja, sedangkan lapis ketiga bentangkan di tengah-tengah. 3, taburkan pada kain kafan itu kapur barus yang sudah dihaluskan. Yang keempat, letakkan kain surban atau kerudung yang berbentuk segitiga dengan bagian alas di sebelah atas. Letak kerudung ini diperkirakan di bagian kepala mayat. Yang kelima, bentangkan kain baju yang sudah disiapkan. Lubang yang berbentuk belah ketupat untuk leher mayat, bagian sisi yang digunting dihemparkan ke atas. Yang keenam, bentangkan kain sarung di tengah-tengah kain kafan. Letak kain sarung ini diperkirakan pada bagian pantat mayat. Yang ketujuh, bujurkan kain cawat bagian tengah untuk menutupi alat vital mayat. Yang kedelapan, lalu letakkan mayat membujur di atas kain kafan dalam tempat tertutup dan terselubung kain. Yang kesembilan, sisirlah rambut mayat tersebut ke belakang. Yang kesepuluh, pasang cawat dan talikan pada bagian atas. Selanjutnya, tutuplah lubang hidung dan lubang telinga dengan kapas yang bulat. Yang ke-12, sedekapkan kedua tangan mayat dengan tangan kanan di atas tangan kirinya. Selanjutnya, tutuplah persendian mayat dengan kapas-kapas yang telah ditaburi kapur barus dan cendana yang dihaluskan. Selanjutnya, lipatlah kain sarung yang sudah disiapkan. 15, kenakan baju yang sudah disiapkan dengan cara bagian sisi yang telah digunting diletakkan di atas dada dan tangan mayat. 16, ikatkan surban yang berbentuk segitiga dengan ikatan di bawah dagu. 17, lipatkan kain kafan melingkar ke seluruh tubuh mayat selapis demi selapis sambil ditarik ujung atas kepala dan ujung bawah kaki. 18, kemudian talikan dengan tali-tali yang sudah disiapkan. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri ketiga. Bab yang ketiga adalah mensolatkan jenazah. Salat jenazah adalah salat yang dilakukan untuk mendoakan jenazah atau mayat seorang muslim. Dalam berbagai hadisnya, Nabi Muhammad memerintahkan kepada kita agar melakukan salat jenazah ini.
jika di antara saudara kita yang muslim meninggal dunia. Syarat sholat jenazah. Untuk syarat ini berlaku di luar pelaksanaan sholat. Yang pertama, ada syarat-syarat yang berlaku untuk sholat jenazah. Mayat terlebih dahulu untuk dimandikan dan kafani. Menaruh mayat hadir di muka orang yang mensolatkannya. Rukun sholat jenazah yang pertama ada niat. Yang kedua berdiri bagi orang yang mampu. Yang ketiga takbir 4 kali. Yang keempat membaca surat Al-Fatihah. Yang kelima membaca doa sholawat atas Nabi setelah takbir kedua. Yang keenam berdoa untuk mayat 2 kali setelah takbir ketiga dan keempat. Yang ketujuh salam. Tata cara sholat jenazah yang pertama adalah memenuhi semua persyaratan untuk sholat. Yang kedua, setelah itu takbir dengan baca Allahu Akbar. Yang ketiga, setelah takbir pertama membaca surat Al-Fatihah, kemudian disusul dengan takbir kedua. Setelah itu membaca sholawat atas Nabi Muhammad SAW. Yang nomor 5, takbir yang ketiga dan membaca doa. 6, takbir keempat dan membaca doa lagi. Yang ketujuh, mengucapkan salam 2 kali sambil menoleh ke kanan dan ke kiri. Materi yang keempat, menguburkan jenazah. Menguburkan jenazah merupakan prosesi terakhir dari perawatan jenazah. Hukumnya fardu kifayah seperti 3 perawatan sebelumnya. Yang pertama tadi ada memandikan, mengkafani, dan mensolati. Nah, tata cara menguburkan jenazah. Yang pertama adalah memperdalam galian lubang kubur agar tidak tercium bau si mayat. Yang kedua, cara menaruh mayat di kuburan ada yang ditaruh di tepi lubang sebagai sebelah kiblat. Kemudian di atasnya ditaruh papan kayu atau semacamnya dengan posisi agak condong agar tidak langsung tertimpa tanah ketika mayat ditimbun tanah. Yang ketiga, cara memasukkan mayat ke kubur yang terbaik adalah dengan memasukkan kepala mayat dari arah kaki kubur. Yang keempat, mayat diletakkan miring ke kanan menghadap ke arah kiblat dengan menyandarkan tubuh sebelah kiri ke dinding kubur supaya tidak terlentang kembali. Yang kelima, para ulama menganjurkan supaya ditaruh tanah di bawah pipi mayat sebelah kanan. Setelah dibukakan kain kafannya dari pipi itu dan ditempelkan langsung ke tanah. Yang keenam, waktu masukkan mayat